Dia terkena magicnya sendiri karena mengirimkan padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading. Ini energi umum, energi semua orang bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Oke. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh. Setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih, teman-teman. Kemudian, tema kita untuk readingan kali ini ya. Dia terkena magicnya sendiri nih, teman-teman. Ya, karena mengirimkan padamu. Fokus konsentrasi nih. Ya, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama, aku punya Seven of Wands. Atau 7 tongkat. 7 tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan kartu pertama ini terhadap energi, ya, dari seseorang yang aku maksud, teman-teman, terkena magicnya sendiri, terkena guna-gunanya sendiri. Tujuannya lah ya ingin menghancurkan kehidupan kamu. Tujuannya adalah untuk membuat kehidupan kamu susah, menderita, sakit, ya, memisahkan rumah tangga, keluarga semua, teman-teman. Ya, mengirimkan black magic ke rumahmu gitu loh pada intinya, ya. Nah, tetapi apa yang mungkin dia lakukan ini, teman-teman, ya. Dan harapan serta hal yang terjadi itu berbanding terbalik dari apa yang mungkin dia inginkan. Dia ingin membuat kehidupan kamu jadi berantakan, nyatanya kehidupan dia yang berantakan di sini. Ya. Black magic yang dikirimkan malah kembali kepada dia. Karena dari kartu pertama ini cukup menggambarkan kan kok, ya, cukup menggambarkan tentang bagaimana kehidupan dari dia itu yang sebenarnya teman-teman merasakan tentang bagaimana sih sakitnya gitu. Ya, sakitnya apa ya, black magicnya sendiri kok. Nah, jadi kita akan melihat ya teman-teman, kenapa sih seseorang yang mengirimkan black magic kepada kamu kok malah kembali kepada dirinya sendiri? Ya, apa sih keistimewaan yang kamu miliki? Ya, teman-teman, nanti kita akan lihat. Oke. Kemudian pada kartu yang kedua, aku punya Nine of Wands. Jadi kalau dikatakan mungkin selama ini orang ya teman-teman, mohon maaf, sudah lama banget ya, dan bahkan mungkin sudah bertahun-tahun nih suka mengirimkan terus menerus black magic terhadap kehidupan kamu, nggak pernah bosan nih, ya, nggak pernah berputus asa, seolah-olah memang dia sangat berambisi sebenarnya, tetapi selalu gagal. Nah ini, ya, selalu berambisi tetapi selalu gagal. Dan ini yang terakhir teman-teman, ya, berujung dengan apa ya, mungkin kamu akan melihat dia bakal jatuh sakit, ya, mungkin kamu akan melihat teman-teman, ya, sebuah kondisi kehidupan yang mungkin bakal benar-benar terpuruk, hancur banget lah, ya, jatuh sakit untuk masalah kondisi kesehatannya, mungkin juga di dalam usahanya, bisnisnya bakal hancur ya teman-teman, seperti itu. Dan kemudian pada kartu berikutnya aku punya Six of Wands. Nah, aku punya 6 tongkat. Lalu apa sih dasarnya? Ya, mengapa seseorang tersebut ingin mengirimkan ya black magic, teman-teman? Telah mengirimkan black magic selama bertahun-tahun terhadap kehidupan kamu. Jadi kalau aku lihat dari kartu ketiga ini, teman-teman, dia tuh iri banget terhadap kehidupan kamu. Ya, dia itu iri banget, nggak seneng banget dengan sebuah kehidupan kamu yang mungkin benar-benar penuh dengan hal-hal yang lancar, hal-hal yang positif. Dari apa? Ya tentu rezeki lah. Ya, karena kalau aku lihat dari kondisi kehidupan rezeki juga, kehidupan kamu jauh banget teman-teman. Ya, kehidupan kamu jauh lebih sukses. Dan kehidupan dari orang-orang yang membenci kehidupan kamu, orang-orang yang mengirimkan black magic kepada kamu, kehidupannya itu benar-benar, mohon maaf, jauh banget di bawah kamu. Nah, ini orang yang sebenarnya tidak pernah bercermin, teman-teman. Mengapa rezeki dia itu seret macet, teman-teman? Ya karena dia suka mengusik kehidupan orang lain. Dan kemudian yang diusik bukan orang sembarangan lagi. Siapa ya kamu, teman-teman? Ya kenapa?
aku katakan bahwasanya kamu bukan orang sembarangan, teman-teman. Oke, yang aku lihat memang kamu terjaga oleh beberapa energi-energi yang luar biasa, energi-energi yang cukup istimewa dari mungkin energi leluhur kamu ya, kodam pendamping kamu, teman-teman, ataupun mungkin karena hubungan kedekatan kamu dengan Tuhan masing-masing itu bagus. Keyakinan kamu itu loh, teman-teman, yang akan membuat sebenarnya adanya sebuah proteksi yang cukup hebat, ya cukup kuat lah, teman-teman. Jadi ibaratkan kamu tuh nggak bakal bisa ditembus. Ya, kamu seperti memakai apa ya kalau dikatakan mungkin ada perisai, ya ada mungkin seperti baju jira yang menjaga kamu, teman-teman. Nah, biasanya itu adalah sebuah amalan-amalan tertentu, doa-doa tertentu, ataupun mungkin karena kamu rajin berdoa, ya meminta kepada Tuhan masing-masing, teman-teman. Sehingga kamu terjaga, selalu terjaga di situ. Dan kemudian dari jalan keresakian juga semakin banyak orang yang mengusik ya kehidupan kamu, maka jalan keresakian kamu juga semakin bagus, teman-teman, ya. Dan rezeki dari orang yang mengusik tersebut ya pasti bakal lebih hancur, ya seperti itu. Oke, kemudian aku punya The Hero Pen. Oke, The Hero Pen ini muncul hadir, teman-teman. Ternyata memang sosok-sosok pendamping ataupun sosok-sosok leluhur yang kamu miliki adalah orang-orang yang cukup berpengaruh di kehidupan masa lalu. Ya, orang-orang yang sangat berkuasa di kehidupan masa lalu, bisa jadi raja, ya teman-teman, seorang raja, kemudian mungkin juga ratu, ataupun mungkin juga seorang ulama besar, tokoh adat besar, teman-teman. Ya pokoknya orang yang sangat berpengaruh di kehidupan masa lalu. Jadi itu yang selalu menjaga. Nah, jadi ketika seseorang tersebut mengirimkan black magic dan guna-gunanya, itu pasti bakal kembali. Langsung tunduk loh. Ya tunduk, takut terhadap siapa? Ya penjaga kamu, leluhur kamu, teman-teman. Nah, itu yang akan sebenarnya ya yang bakal diperintahkan oleh leluhur kamu itu untuk kembali menyerang balik seseorang tersebut. Oke, ini yang aku lihat. Jadi cukup istimewa ya energi kamu, teman-teman. Oke. Kemudian pada kartu berikutnya aku punya Ten of Wands. Nah, ini akan terjadi ya ketika memang sudah bertindak yang namanya siapa? Ya leluhur kamu pastinya, teman-teman. Ya, leluhur kamu. Jadi kalau untuk secara pribadi kamu sendiri Caca tidak bisa sakiti, dicolimin ya teman-teman. Ya sebelum menyentuh kamu saja mereka nggak akan mampu lah untuk melewati benteng-benteng, mungkin benteng-benteng goib kamu ya seperti itu. Ya siapa ya leluhur kamu, kodam pendamping kamu, dan doa ya. Doa-doa yang terkabulkan, termanifestasikan, teman-teman, itu juga akan menjadi sebuah perisai ataupun benteng gaib ya, agar kamu senantiasa terhindar dari black magic. Nah, kesimpulannya di sini adalah, teman-teman, ketika kamu selalu diserang black magic, kamu gak usah takut, khawatir ya. Kembalikan segala sesuatunya terhadap Tuhan masing-masing. Mintalah perlindungan terhadap Tuhan masing-masing, maka niscaya Tuhan akan melindungi. Dengan cara apa? Ya lebih memperbanyak doa. Seperti itu. Ya lebih memperbanyak zikir, puasa, sholat juga mungkin seperti itu, teman-teman. Ya. Kemudian meditasi juga sama. Aku punya Demon ya. Nah, Demon ini kali menggambarkan tentang bahwasannya kali ini dia pasti bakal takut banget, teman-teman, dan nggak bakal berani kembali untuk mengusik kehidupan kamu deh. Ya, kenapa? Aku melihat ada sebuah ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran yang benar-benar sedang melanda. Ya, mungkin tadi dia juga dia pada akhirnya dia jatuh sakit, teman-teman. Oke, mungkin demikian reading untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.